Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa lama waktunya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Tuhan berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar perumpamaan tentang hakim yang lalim yang menyerah kalah dengan permohonan si janda. Perumpamaan ini disampaikan Yesus kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Intinya adalah Yesus ingin mengajarkan kita mengenai cara berdoa yang baik dan yang berhasil. Lantas, bagaimana cara berdoa yang baik? Cara berdoa yang baik yaitu doa yang terus-menerus atau berdoa dengan tidak jemu-jemu. Elmar Gulbert pernah berkata, "Doa dapat saya lakukan bukan dengan banyaknya kata-kata, melainkan dengan perulangan." Kita berdoa hanya kalau kita berkali-kali berdoa, berulang-ulang berdoa, atau berdoa dengan tidak jemu-jemu. Orang dikatakan mencintai doa kalau ia sering berdoa. Kalau kita hanya berdoa satu kali, hanya satu-satu kali, maka kita sebetulnya belum berdoa. Orang yang berdoa hanya satu-satu kali, sebetulnya tidak mencintai doa, sekalipun dengan borongan kata-kata yang panjang dan indah. Berdoa satu kali dengan mengucapkan banyak kata, belum berarti berdoa dengan sebenarnya. Berdoa yang sebenarnya atau berdoa yang baik adalah berulang-ulang kali, sekalipun dengan satu kata atau dengan kata-kata yang sama saja bunyinya, seperti doa rosario atau doa taise. Lalu, bagaimana cara doa yang berhasil? Berdoa yang berhasil adalah berdoa yang terus-menerus atau berdoa yang tidak jemu-jemunya, bukan membacakan sebuah doa mujarab. Ada yang datang dan mengeluh seperti ini, "Romo, mengapa doa-doa saya tidak dijawab oleh Tuhan? Bukankah Tuhan pernah berkata, 'Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau'?" Yeremia bab 33 ayat 3. Dan, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Matius 7 bab ayat 7.
Pertanyaan-pertanyaan itu baik, bukan untuk menggugat Tuhan, tetapi pertanyaan itu mengajak kita untuk merenungkan, adakah sesuatu yang keliru atau adakah sesuatu yang menghambat karya Tuhan dalam diri saya sehingga doa-doa saya tidak dikabulkan. Saya akan mengajak kita untuk melihat beberapa penyebab kegagalan dari doa atau hal yang membuat doa kita tidak berhasil. Pertama, kita kurang bertekun. Seringkali kita mempunyai semangat berdoa pada saat-saat pertama. Sesudah itu, semangat mulai kendor, terutama ketika doa-doa kita belum terjawab. Dalam bacaan Injil hari ini, nampak bahwa ketekunan merupakan pangkal keberhasilan, termasuk tekun dalam doa. Ada sebuah kisah bagi yang pernah menonton film Ivan the Almighty, mungkin bisa membayangkan kisah ini. Pada suatu ketika, Santo Petrus marah-marah kepada seorang malaikat yang bekerja membantu Yesus pada bagian pengiriman paket ke bumi. Santo Petrus marah karena melihat lorong-lorong surga penuh dengan paket. Para penghuni surga tidak lagi merasa nyaman ketika melewati lorong-lorong itu. Petrus mendekati malaikat itu dan bertanya, "Mengapa kamu meletakkan paket-paket itu di lorong? Bukankah kita mempunyai gudang yang sangat besar untuk menyimpan semua itu?" Malaikat itu menjawab, "Minta maaf, Santo Petrus, gudang kita sudah penuh." Santo Petrus tidak mau kalah, dia balik menyerang. "Lantas, mengapa kamu membuat paket begitu banyak?" Malaikat itu menjelaskan, "Tuhan Yesus yang suruh." Petrus hanya berdiam saja. Setelah itu malaikat tadi pergi kepada Yesus. Sambil bersujud dia berkata, "Salam yang mulia, hamba telah membuat paket-paket sesuai dengan permintaan yang mulia. Kemanakah paket-paket itu akan dikirim?" Yesus menjawab, "Hambaku yang setia, saya juga bingung kemana paket-paket itu akan dikirim. Para pemesan paket itu tidak lagi menghubungi saya, dan mereka juga tidak meninggalkan alamat pada saya." Saudara-saudari yang terkasih, walaupun kisah ini mungkin dibuat-buat, tetapi pesannya sangat jelas bagi kita. Kita mesti memiliki ketekunan dalam memohon sesuatu pada Tuhan. Tuhan sesungguhnya telah menyediakan paket bagi kita, tetapi paket itu tidak bisa sampai kepada kita karena kita tidak lagi tekun menghubunginya. Yang kedua, kita salah berdoa. Kita bisa meminta apa saja kepada Tuhan, tetapi perlu diingat bahwa berdoa memohon sesuatu bukan sekedar untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan kita, melainkan agar kita semakin mampu menanggapi rencana Allah. Santo Yakobus mengingatkan kita, "Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu." Yakobus bab 4 ayat 2-3. Orang-orang yang disapa oleh Rasul Yakobus dikatakan salah berdoa karena mereka dikendalikan oleh keinginan untuk memiliki sesuatu. Boleh saja kita memohon agar keinginan-keinginan kita tercapai, tetapi yang terpenting adalah kita mengendalikan keinginan kita. Kerap kita tidak mengendalikan keinginan kita, tetapi sebaliknya keinginan kitalah yang mengendalikan kita. Mengenai hasrat dan keinginan kita, Santo Yakobus mengingatkan kita, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, dia melahirkan maut.
Yakobus bab 1 ayat 14-15. Orang-orang yang disapa oleh Rasul Yakobus juga tidak memiliki motivasi doa yang benar. Mereka memohon sesuatu hanya sekedar memenuhi kerinduan hati dan memuaskan nafsu mereka. Jika motivasi doa kita tidak benar, maka kita tidak perlu penasaran kalau doa-doa kita tidak terjawab. Yang ketiga, mendahulukan kehendak sendiri. Hal ini nampak jelas dalam kitab Nabi Hagai bab 1 ayat 3-11 yang mengisahkan tentang rombongan kedua umat Israel yang baru pulang dari pembuangan Babel di bawah pimpinan Serubabel dan Yosua. Sebagai umat yang baru kembali dari pembuangan, masuk akal kalau mereka memikirkan hidup mereka, membangun rumah, bercocok tanam, mencari makanan, bekerja sebagai orang upahan, dan lain-lain. Bukankah langkah yang diambil oleh umat Israel ini baik? Kita bisa membayangkan seperti ini. Ada bencana alam, gunung meletus, kita semua mengungsi. Letusan itu disertai dengan gempa bumi yang dahsyat yang menghancurkan semuanya. Setelah kembali dari pengungsian, pastilah yang kita buat adalah mencoba merapikan rumah dengan perabot-perabotnya dan lain-lain. Bukankah langkah yang kita ambil ini baik? Demikian pun bangsa Israel. Langkah mereka yang mereka ambil itu baik. Tetapi Tuhan menghendaki lain. Tuhan meminta agar mereka lebih dahulu membangun bait suci. Artinya, mereka harus menata hubungan mereka dengan Tuhan lebih dahulu. Doa-doa kita seringkali tidak terjawab karena kita tidak lebih dahulu menata kembali hubungan kita dengan Tuhan. Misalnya, melalui sakramen, tobat atau rekonsiliasi, pelayanan pengakuan dosa tetap saja masih sepi, yang datang ya orang-orang itu saja. Keempat, memendam rasa benci dan dendam. Rasa benci dan dendam meracuni seluruh kehidupan kita. Benci dan dendam membuat doa kita tidak berdaya. Yesus sendiri pernah berkata, "Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Matius bab 5 ayat 23-24. Yang kelima, masih menyimpan dosa. Pemazmur mengatakan, "Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar." Mazmur 66 ayat 18. Sedangkan Nabi Yesaya berkata, "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Selama kita masih menyimpan dosa dalam diri kita, selama itu pula hidup kita kehilangan rahmat. Rahmat itu baru bisa kita peroleh kembali kalau kita sudah bertobat. Keenam, tidak memiliki bela rasa. Beberapa minggu yang lalu kita mendengar kisah tentang seorang kaya dan Lazarus yang miskin. Lukas bab 16 ayat 19-31. Ketika mereka sudah berada di alam baka, orang kaya itu menderita dan ia meminta Abraham untuk menyuruh Lazarus menyelupkan ujung jarinya ke dalam air, dan juga ia minta supaya Lazarus pergi ke rumah orang tuanya untuk mengingatkan orang tua dan saudara-saudaranya yang masih hidup. Permohonan itu tidak dikabulkan karena ia sendiri semasa hidupnya tidak memiliki bela rasa terhadap sesama, khususnya yang menderita. Kitab Amsal berkata, "Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban,
kalau ia sendiri berseru-seru. Amsal bab 21 ayat 13. Yang ketujuh, bimbang. Menurut Rasul Yakobus, doa yang disertai dengan sikap bimbang tidak bakal diterima oleh Tuhan. Maka ia menasehati orang bimbang dalam meminta sesuatu kepada Tuhan demikian. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Yakobus bab 1 ayat 6-7. Kedelapan, hanya berdoa tetapi tidak mendengar. Kita perlu mengakui bahwa kita berdoa hanya untuk memohon apa yang kita kehendaki dan lupa bertanya apa yang Tuhan kehendaki dari kita. Pertemuan dengan Tuhan dalam doa kita kuasai. Kita terus-menerus mengutarakan keinginan-keinginan dan keluhan-keluhan kita. Kita tidak berani diam. Ketika kita diam dan mendengar, saat itulah Tuhan menyatakan kehendaknya. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa doa kita tidak terjawab? Mungkin karena salah satu atau beberapa hambatan itu ada dalam diri kita. Hambatan-hambatan tadi seringkali tidak kita kenali atau tersembunyi di dalam diri kita. Sebab itu, kita perlu meminta bantuan dari Tuhan untuk menunjukkan hambatan mana yang ada dalam diri kita, dan setelah kita kenali, lebih lanjut kita memohon bantuan Tuhan untuk membebaskan kita dari hambatan-hambatan itu. Setelah hambatan-hambatan itu disingkirkan, barulah kita bisa berdoa memohon sesuatu dari Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, bila penderitaan dan cobaan menimpa diri kami, maka sering kami tak kuasa lagi, ragu-ragu dan seakan-akan lumpuh. Janganlah hendaknya Engkau meninggalkan kami, tetapi dampingilah kami. Perkenankanlah kami mendengar lagi bahwa Engkau tidak pernah menolak memberi bantuan kepada mereka yang benar-benar tak henti-hentinya berdoa kepadamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.